Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Bertemu kembali dengan kami dari Electromedic Solution. Hari ini kita masih melanjutkan diskusi terkait dengan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan. Nah, para pemirsa sekalian, sebagaimana pada edisi sebelumnya, kita sudah membahas kenapa alat kesehatan itu perlu ya dan wajib dilakukan pengujian dan kalibrasi. Kemarin, kita sudah diskusikan beberapa kendala yang dihadapi oleh teman-teman pemberi jasa layanan uji kalibrasi adalah terkait dengan, alat uji atau alat kalibratornya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita, kedatangan tamu ya, yang merupakan salah seorang juga praktisi di bidang pengujian dan kalibrasi. Beliau adalah sahabat lama saya juga, Pak Tito Vidya Ismanto. Selamat datang Pak Tito. Ya, alhamdulillah, terima kasih juga. Terima kasih sudah bisa hadir ke sini Pak, ya mengunjungi, Ya, studio kami. ya, Warga sekalian, nanti Pak Tito mungkin kita ajak berdiskusi terkait dengan bagaimana solusi untuk mengatasi, alat uji kalibrasi ya, yang mungkin masih menjadi persoalan yang cukup serius ya bagi teman-teman penyedia jasa uji kalibrasi. ya. Pak Tito, mungkin sebelum kita diskusi lebih jauh terkait dengan, alat uji kalibrasi, Bapak bisa memperkenalkan diri langsung Pak kepada pemirsa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Hanafi, terima kasih atas undangannya. Nama saya Tito, cukup dipanggil Tito ya lah ya. Eh, saya sebelumnya adalah operator di laboratorium jasa migrasi untuk peralatan kesehatan. Saat ini saya bergabung dengan salah satu pabrikan, salah satu penyalur dari peralatan kesehatan, peralatan kalibrasi, alat uji juga. Jadi, insya Allah tahu betul bagaimana kesulitannya kita mendapatkan alat-alat kalibrator atau alat uji untuk peralatan kesehatan. Itu kira-kira Pak. Oke, Iya, eee, Pak, kalau bicara terkait dengan masalah produksi, produksi dalam negeri nih, ya, ini kan biasanya ada beberapa isu yang mungkin, ya masih menjadi ya itulah diskusi teman-teman ya, paham. terutama terkait dengan masalah mutu Ya, dan juga mungkin keamanan ya atau keselamatannya. ya, Yang kedua juga terkait masalah perizinan, ya, kemudian juga masalah kepercayaan ya, 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 kemudian lagi masalah mungkin investasinya ya dan ya, sebagainya. Mungkin bagaimana Bapak menyikapi hal seperti itu, Pak? ya. Berani-beraninya gitu. Ini ini pertanyaan yang luar biasa buat saya. Yang menjawabnya juga tentu perlu pemikiran gitu ya. Jadi kenapa berani? Ya memang harus berani Pak. Ya, itu yang utama ya. Jadi kita tengok ya, bahwa saya dulu di bidang operator di bidang kalibrasi alat kesehatan. Jadi paham betul bahwa komponen investasi terbesar pada saat kita men-setup Ya, laboratorium kalibrasi itu tentu adalah peralatan. ya, Karena tidak mungkin kita mengerjakan kalibrasi, tidak mungkin kita mengerjakan pengujian tanpa kita punya alat. Ya. Sedangkan untuk memperoleh peralatan itu juga didominasi oleh beberapa merek dunia. ya, Dan harganya juga cukup mahal, mungkin betul betul. nggak mudah untuk kita apa namanya kita miliki gitu, kecuali kita punya anggaran yang cukup besar. Nah, itu salah satu yang mendorong kenapa kita harus hadir. Ya, Ah, Kenapa berani? Ya tadi, ya kita sebetulnya punya kemampuan, orang Indonesia punya kemampuan. Yang kedua itu orang Indonesia, kita juga secara tim ada teman-teman di belakang yang membackup kita, gitu ya. Eh, karena tadi pemain di dunia itu nggak banyak gitu. Rasanya sih kita nggak rame-rame amat kalau kita harus terjun ke situ. oke. Kira-kira begitu Pak ya. Itu kalau itu ya kenapa beraninya sih? Saya rasa itu yang paling pas gitu ya. Jadi udah pede ini ya. Udah, karena itu yang betul kita harus jalanin gitu ya. Terus tadi, kenapa,
kualitasnya bagaimana Iya, gitu ya. masalah kualitas. Jadi kalau kita cerita, kita itu dari dulu selalu dibentuk dengan kata-kata kualitas ekspor. Mhm, Jadi Indonesia mendapatkan barang-barang Indonesia mendapatkan barang-barang yang kualitasnya di bawah kualitas ekspor. Karena analoginya adalah, "Oh ini kualitas ekspor nih," gitu kan, selalu diasosiasikan dengan yang bagus. Jadi selalu buatan luar dan untuk produksi keluar itu selalu lebih baik. Nah, itu yang kita mencoba mencoba dobrak, "Oh Indonesia bisa loh bikin yang bagus," gitu. Saya berharap juga, apa namanya, ya ini tidak serta-merta dicapai, tapi harus melalui proses. Saya pikir mungkin itu sementara jawabannya itu, Iya, iya, iya. barangkali begitu, Pak. Ya, artinya dari sisi kemampuan, kemudian juga peluang ya, Iya, untuk ini memungkinkanlah kita itu bisa sangat bisa memungkinkan, mandiri ya. sangat. Dan ini mungkin juga terkait dengan juga program Kementerian Kesehatan, Pak, Iya, ketahanan iya, alkes ya. iya, iya. Nah, ini ketahanan alkes juga kaitannya dengan ketahanan alat uji kalibrasi Pak. Betul, Jadi betul. sebagai supporting system ya, Iya, 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 perjalanan alat iya. kesehatan ya, Pak, ya. Betul, betul. Baik. Nah, terus tadi, Pak, bicara masalah mutu dan juga perizinan, Pak. Iya, Ini gimana, Pak? jadi kalau kita bicara mutu tadi, saya sadar betul bahwa peralatan yang kami buat Mhm, belumlah mencapai satu tahap yang sempurna gitu ya. Bukan sempurna artinya sesuatu yang mumpuni ya. ya, Ya, sempurna 100% itu saya rasa nggak mungkin, tapi mumpuni itu kita selalu dalam proses yang menjalankan perbaikan secara terus-menerus ya, gitu. Kita juga banyak menjalankan, recall, banyak menjalankan perbaikan-perbaikan gitu ya, dan itu suatu keniscayaan bahwa kita harus selalu memperbaiki kualitas kita. Jadi, saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah percaya untuk menggunakan produk-produk yang kita buat, ya. Segala masukan mengenai kualitas, mengenai performance, mengenai durability, itu betul-betul masukan yang sangat luar biasa bagi kami, gitu. Tapi yang penting lagi adalah mereka itu mendukung kami untuk membuat dan senantiasa memberikan masukan-masukan yang konstruktif, ya, gitu. Itu yang menjadi nilai yang luar biasa. Gitu loh. Kemudian lagi tadi bagaimana mengenai perizinan gitu ya. Perizinan hari ini alhamdulillah dari, institusi terkait itu, kita nggak pernah dapat satu, masalah yang berarti gitu ya. Itu juga sesuatu yang sangat memudahkan untuk kita, berproses. Kemudian hal lain yang penting adalah ketertelusuran gitu ya. Alhamdulillah juga kami saat ini banyak bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dengan BPAFK gitu, kita punya MOU gitu. Kemudian juga dengan, institusi pendidikan gitu, dengan beberapa investor ternama gitu, dan kita juga sering berdiskusi dengan teman-teman dari SNSU gitu. Itu juga satu hal yang sangat-sangat, luar biasa untuk, kepentingan pembuatan development dari peralatan pertanian kita buat. artinya, kolaborasinya sudah mulai terbangun, Pak, ya? Iya, alhamdulillah, Antara alhamdulillah. Tuh. Bapak sebagai, mungkin R&D-nya di Iya, Bapak, iya, kemudian juga dari sisi hilirisasinya iya, di industri ya, mungkin iya, Bapak sekaligus ya, iya, dan ada juga supporting dari beberapa lembaga yang memang punya kewenangan iya, iya, penjaminan mutu ya, iya, iya. seperti teman-teman dari SNSU. SNSU ya. Kemudian kalau dari sisi keberterimaan nih Pak, keberterimaan produk nih, kira-kira dari, produk-produk yang Bapak sudah produk itu ya, Iya, bagaimana penyerapan di pasarnya nih? iya, alhamdulillah, alhamdulillah luar biasa. Jadi, eee, satu sisi memang kita mencoba menyediakan, produk yang harusnya dia dengan harga yang lebih terjangkau daripada produk-produk impor. Ya, Gitu ya. Eee, ada semacam komitmen bahwa kalau bisa kita punya end user price itu, sepertiga dari harga impor misalkan, oh, komitmen seperti itu. Jadi kita mencoba membuat ya, peralatan yang harusnya lebih terjangkau. Kalau harganya lebih terjangkau, pastinya keberterimaannya ya, lebih besar, itu poin satu. Yang kedua, dari sisi, quality tadi saya bilang, ini ada sinergi, ya, ada keberterimaan dari teman-teman yang juga memang menjadi
menjadi masukan buat kami gitu ya. Selain itu kan tetap kita harus melakukan banyak hal, kita harus, promosi, kita harus melakukan berbagai macam strategi marketing, itu juga menentukan bagaimana supaya peralatan kita bisa diterima di kalangan teman-teman. Gitu Pak, kira-kira. Saat ini kira-kira yang sudah Bapak kembangkan Pak ya, saya kalau tidak salah ya, kalau sepengetahuan saya itu untuk jenis alat, uji kalibrasi Iya, untuk alat kesehatan ini, iya, mungkin antara 60 sampai dengan 80 jenis kali ya. iya, iya, Kita anggaplah misalnya, dalam 60, 70 jenis gitu ya. iya. Kira-kira Bapak sudah berapa produk nih yang sudah Bapak buat ini? Iya, eee, kami mulai ini sudah tahun ketiga Heeh, ya kita R&D. Harusnya saya saya diberikan target itu kira-kira total itu ada 34 jenis alat yang harus kita buat. 34, artinya 34 ya. hampir sekitar 50% lah ya 50% gitu. dari Walaupun yang basic-basic kita nggak ambil, oh, kayak EKG, mhm, simulator itu iya. kita nggak ambil. Oh, di luar itu ya? Di luar itu gitu, karena kita believe bahwa teman-teman itu banyak yang udah Bisa ya? bisa gitu ya. Jadi harusnya sih kita barengan bisa kolaborasi. Jadi kita memberikan ruang untuk ya. Kemudian dari 34 itu, kami tuh baru berhasil kira-kira setengahnya. Mmm, Gitu. Itu dengan bantuan teman-teman semua hari ini mungkin kita closing di tahun ini dengan 17 item gitu bebas ya, itu. 17 item. Tapi hari ini, yang marketable itu baru sekitar 14 item yang sudah ada di pasar. Eee, itu pun ya memang kita masih harus tadi yang belum marketable itu banyak yang harus kita selesaikan Pak, pengujiannya, reliabilitasnya gitu. Kira-kira itu Pak, jumlah dari sisi jumlah. Gitu. Jadi artinya kalau anggaplah tadi 14 lah ya, Iya, kalau dari kita ambil aja jalan tengahnya sekitar 65 jenis ya, betul. artinya masih sekitar baru 20% Pak ya, 20% gitu. jenis, alat yang Iya, mampu diproduksi ya, iya, atau ya artinya ini peluangnya masih cukup Mas, banyak ya, iya, iya, ini buat, Pak Tito, mungkin juga ada teman-teman lain ya, iya, yang tertarik untuk mulai memproduksi alat kesehatan, alat betul, uji kalibrasi ya, betul. itu masih banyak peluangnya cukup cukup bagus ya. Iya, iya, Hanya sekarang mungkin bagaimana teman-teman mulai, mempersiapkan untuk bisa, apa namanya, berinvestasi di produk-produk tersebut iya, ya. iya. Terkait dengan investasi nih, Pak, ya, kira-kira besar nggak sih, Pak, jumlah Eee, investasinya? Atau mungkin udah ada investor barangkali iya, iya. yang sudah mulai menggandeng Bapak? Jadi sebetulnya kan ada beberapa tahapan, ada beberapa proses sebelum kita bicara berapa investasinya Iya, gitu ya. Yang pertama pasti kita selalu harus, ada survei pasar lah, ya, sejenis itu, kita lihat demand-nya berapa, gitu. Jangan sampai kita membuat satu alat yang ternyata demand-nya juga nggak terlalu besar, oh iya, tapi dari sisi nanti omset, malah nggak nyampe gitu loh. Harga jualnya juga nggak kompetitif gitu, jadi tetap kita harus melakukan itu. Nah terus tadi, investasi itu kan macam-macam Pak. Jadi kita tetap harus melakukan tahapan-tahapan R&D, kita harus memeriksa apakah peralatan yang akan kita buat itu menabrak, hak cipta atau paten, itu kita juga tetap harus periksa gitu. Kemudian juga teknologi apa yang kita gunakan, tetap kita harus assess apakah teknologi itu tersedia atau belum tersedia, suku cadangnya bagaimana, itu belum sampai ke tahapan berapa kita harus invest. oh, Gitu. Nanti kita harus siapkan lagi, oke kita sudah paham, udah siap semuanya, alat ukur apa yang kita harus punya. Untuk membuat alat ukur kita harus punya alat ukur itu kita gitu. juga ya? Belum 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 alat produksi. Iya, iya, Kita harus siapkan alat-alat ukur yang kita iya, harus punya gitu. Karena kan mau nggak mau untuk ukur suhu kita harus punya termometer yang lebih bagus. Gitu. Itu juga salah satu ya contoh yang kita harus perbaiki. Untuk membuat, pengukur, tekanan, kita harus punya sumber tekanan yang tertelusur juga. Jadi, bicara investasi, tadi perbesaran pada akhirnya. Kita mau membuat apa?
gitu. Jadi, itu kita harus persiapkan ya, di luar nanti tahapan diproduksinya, gitu. Kita mau produksinya seperti apa, gitu. Jadi kalau bicara angka, lumayan lumayan. Tapi kalau asal jadi selesai, bisa bisa gitu. Kita juga teman-teman yang di Elektromedik itu membuat membuat modul, membuat alat ukur, itu bisa gitu. Sudah banyak ya? Sudah banyak gitu, Bang. Saya senang sekali kalau ada teman-teman yang memang, bisa membuat atau bisa bekerja sama dengan kita sama-sama Iya kita iya bikin, iya iya. itu akan menjadi lebih Iya. menarik gitu. Ya memang saya pikir untuk kita perlu menumbuhkan ya ekosistem R&D ya, Iya di bidang alat, kesehatan iya maupun alat untuk uji kalibrasinya. iya iya Nah kalau misalnya, ekosistem ini tumbuh ya, iya iya terutama dari perguruan tinggi barangkali ya, karena, saya pikir, tenaga-tenaga kita ya Indonesia ini, ya sudah cukup mumpuni lah kalau untuk bisa memproduksi alat-alat ukur ya. iya Hanya mungkin terkait dengan masalah, apa namanya, eee, part-nya untuk, industri ini ya, yang iya kita masih impor ya, seperti iya, ya sensor, bisa sensor ya, iya kemudian juga mungkin di prosesor dan sebagainya ya. iya Tapi kalau hanya untuk mendesain atau mengassembly saya pikir sih kita sudah mampu lah ya, iya. Jadi, gitu ya. eee, kalau saya melihat begini, bahwa sebetulnya mau kita bicara di bidang alat uji atau di alat kesehatan, saat ini tuh sebetulnya Indonesia punya kemampuan untuk jadi, apa nih, peralatan kita jadi tuan rumah. Oh ya, Ya, jadi pilihan ya iya, di Indonesia gitu kan misinya seperti itu. Saat ini sebetulnya sudah ada, sudah bisa ke arah sana. Tapi kan selalu kita melihat dari skala ekonomis, Pak, iya iya, gitu. Secara skala ekonomi ini, nutup nggak gitu. Kita bisa bisa masuk ke industri, peralatan kalibrasi karena kebetulan hari ini, belum di dunia memang pemainnya sedikit gitu. iya Tapi kalau kita hari ini mendevelop EKG gitu iya, untuk berkompetisi dengan produk impor, itu akan berat gitu, berat ya, akan berat. Maksudnya sederhana misalnya kita membuat apa hari ini mau membuat peta Doppler iya gitu, kita bisa membuat tapi dengan harga 150.000 di end user, itu nggak mungkin. iya iya. Akan sulit bukan nggak mungkin, akan perlu investasi yang banyak. Kira-kira begitu. Ya artinya kalau untuk alat uji kalibrasi, peluang untuk bisa survive itu masih Masih ada ada, ya? masih cukup besar. Cuman memang tadi bahwa, tadi ada beberapa alat yang kita harus buat, Iya iya. ya, itu bisa jadi satu satu pilihan, gitu ya. Teman-teman juga secara teknologi banyak yang cukup menguasai. Kemarin, saya tengok ada teman-teman yang bisa Mhm, mengkalibrasi electrosurgery misalkan, heeh, electrosurgery unit itu sesuatu yang luar biasa, tinggal kita iya. selesaikan aja gitu. Barangkali itu, Pak. Iya artinya memang kalau memang ditekuni untuk mengatasi persoalan apa, eee, apa sih namanya, ketergantungan kita ya terhadap Iya alat uji kalibrasi iya ini, kalau teman-teman, serius gitu ya, iya mau menyelesaikan persoalan ini, terutama juga pasti harus ada dukungan juga nih dari pihak pemerintah ya. iya 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 Tapi saya pikir kalau untuk kebutuhan sudah cukup lumayan apa ya, artinya saat ini memang, alat kalibrator itu menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang memang harus ada ya, harus dimiliki harus oleh dimiliki. institusi penguji ya, seperti Iya itu. iya Oke Pak, iya terkait dengan masalah bisnis di bidang apa, alat ukur ini Pak ya, mhm, itu kira-kira kendala utama Pak, yang dihadapi itu apa kira-kira iya, kendala utamanya? eee, kendala itu tumbuh Oh, ya, setiap saat selalu ada kendala, ya kita selalu berusaha mengatasi. Jadi hari ini kendalanya adalah banyak sudah ada peralatan dari, luar, dari Cina mhm, terutama, yang masuk ke Indonesia. mmm,
alat uji gitu, yang dulu memang sudah ada gitu, tapi mereka nggak masuk secara, luas gitu. Tapi hari ini sudah mulai, tampil Marketplace. di marketplace di Indonesia gitu ya. Eee, tapi harganya menurut kita mampu bersaing Masih bisa dengan bersaing ya? masih bisa bersaing dengan produk-produk itu. Dan kita juga melihat bahwa, eee, produk-produk itu juga, kita harus akui bahwa mereka memang, eee, membuat itu untuk pemeliharaan. Oh ya, Gitu ya, tapi kalau kita masukkan ke dalam regulasi, terutama misalnya kita masukkan ke dalam metode kerja kalibrasi, itu ada beberapa hal yang nggak bisa masuk. Misalkan parameternya tidak mudah untuk tidak fleksibel, kurang fleksibel. Itu juga jadi salah satu kendala, karena kan memang, kami itu kalau membuat alat uji atau kalibrator itu berusaha mengacu kepada metode kerja dari oh Kemenkes, ya, gitu ya. Jadi supaya teman-teman itu, bisa fulfill ya apa yang oke oke. diinginkan. Tapi kalau kita lihat produk impor, banyak yang, belum bisa memenuhi itu. Jadi artinya walaupun ada kendala, Mmm, kita dari sisi harga, dari sisi, kapabilitas kita masih bisa masih tampil. bisa tampil ya? Iya. Kecuali untuk yang sifatnya basic, gitu. Mmm, Seperti tadi EKG simulator gitu ya. Kalau teman-teman nggak bisa maju hari ini, ya kita akan kompetisi dengan produk luar cukup berat ya, kan gitu. Nanti keburu rame di pasar, kira-kira gitu. iya iya. Nah ini juga menjadi tantangan ya? Iya iya Artinya memang banyak produk-produk dari luar juga yang mungkin sekarang pertama mungkin, ya berikan harga bisa lebih murah ya. iya, Karena memang mereka efisiensi dalam dalam produksi karena produksi. skalanya besar ya. Iya Sementara kita masih dalam tahapan, pemula ya, jadi iya kita baru iya tumbuh. Nah itu biasanya memang untuk biaya operasionalnya cukup besar ya, iya terutama investasi. iya Sehingga mungkin perlu ya tentu saja perlu support dari iya semua ya, artinya dari pemerintah juga support ya, iya. kemudian dari teman-teman sebagai apa, institusi penguji juga kalau bisa gunakanlah produksi dalam negeri kan gitu ya. Ya sebenarnya ini sebagai Iya solusi ya yang sudah ditawarkan iya oleh Pak Tito dan mungkin beberapa teman ya, iya. sudah mulai melakukan hal seperti itu. Mudah-mudahan, bisa lebih masif lagi nih, Iya, eee, amin amin. keterterimaannya Pak ya. Iya iya Dan masih banyak peluang kalau kita lihat dari yang tadi Tito sampaikan ya, baru sekitar 20% iya jenis alat kalibrator yang, iya diproduksi ya, masih ada sekitar 80% lagi ya. iya Ya artinya ini peluang buat teman-teman sekalian ya, teman-teman dari, elektromedik ataupun dari industri dan sebagainya ya, untuk iya. bisa mengisi proyek ini. Oke Pak, mungkin, terkait dengan alat uji kalibrasi ini Pak, kira-kira harapan Bapak apa nih kepada Iya, mungkin dari, pemerintah atau di stakeholder lah, yang terkait dengan Bapak gitu? eee, pertama sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mmm, teman-teman sudah mencintai produk, ya, produk kalibrator, produk alat uji buatan, eee, dalam negeri khususnya apa yang kami buat. Kemudian yang berikutnya adalah gini, sebetulnya alangkah indahnya kalau kita tuh bisa bisa berkolaborasi, bisa ngobrol, request-nya apa yang berikut? oh ya, Apa yang kami akan buat berikutnya gitu. Ya, beberapa masukan betul-betul sangat sangat indah. ya, Kita mencoba melakukan itu walaupun tidak mudah. Ada request dari teman-teman yang ini sudah bulan ke-16 kami belum selesai melakukan, menyelesaikan produknya. Ada yang seperti itu gitu. Tapi, sekali lagi kalaupun ada masukan-masukan request, mengenai alat kalibrator gitu, itu akan menjadi sesuatu yang lebih 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 enak untuk dilakukan karena kita tahu persis pasarnya akan seperti apa gitu, kira-kira gitu. Yang berikutnya adalah, segala apapun bentuk, keinginan tadi mengenai produk, mengenai improvement, ya, mengenai kemudahan penggunaan, mengenai reliability gitu, itu betul-betul kami tunggu.
Apa yang harus kami perbaiki gitu ya. Termasuk tadi mungkin ada kebutuhan untuk, model yang lebih bisa terjangkau harganya gitu ya, ada setup mau seperti apa gitu, itu betul-betul kami tunggu gitu, gitu Pak. Baik, Mbak Tito, mungkin kita cukup kali ya diskusi kita terkait dengan fungsi alat ukur atau alat uji kalibrasi yang digunakan Ya, di bidang alat kesehatan ya. ya, Dan bagi pemirsa sekalian, eh, Pak Tito dan teman-teman ini sudah memberikan solusi ya, bagaimana kesulitan yang Bapak Ibu hadapi sebagai eh, penyedia jasa kalibrasi ini sebagian bisa diberikan solusi oleh Pak Tito dan teman-teman ini agar bisa mendapatkan alat uji kalibrasi produksi dalam negeri yang tentu saja dari sisi kualitas juga harus berkualitas ya, dan tidak kalah penting adalah masalah harganya ya yang Hmm. mungkin kompetitif lah ya yang memang selama ini menjadi masalah buat teman-teman ya. Kemudian di samping itu Bapak Ibu sekalian, kita mendukung sekali nih tumbuhnya teman-teman mungkin di bidang riset and development ya, di industri ya, untuk bisa mengisi alat uji kalibrator lainnya ya, yang masih sekitar 80% mungkin ya, masih perlu dilakukan apa namanya, pengembangan ya. Mudah-mudahan kita bisa, apa namanya, mandiri ya 100% ya, alat produksi dalam negeri di bidang uji kalibrasi ini. betul. Dan kalau itu bisa kita atasi, mudah-mudahan kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman ini bisa segera, teratasi, Pak, ya. Bahkan bisa ekspor gitu. Nah, mungkin visinya juga harus berubah ya, Iya. kita untuk ekspor ya, Iya. untuk wilayah ya minimal untuk Asia Tenggara dulu lah ya. Saya rasa mungkin. Mungkin ya. Mungkin hari ini sudah ada request Pak dari beberapa negara tetangga. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita tetap dukung nih Iya. usaha-usaha yang dilakukan oleh Pak Tito dan juga mungkin teman-teman ya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti jejak Pak Tito ya. Mungkin itu yang paling Pak, diskusi kita terkait dengan masalah alat uji dan kalibrasi ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi kepada para pemirsa kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bermanfaat. Demikian dari kami. Kita ketemu lagi dengan edisi lainnya yang masih terkait dengan masalah keelektronikmedikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Demikian, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Tito. Mudah-mudahan lancar ya dan sukses ya. Amin.